Ini menjadi tanda tanya besar kita semuanya, ya kan? Nah, berarti tanah tersebut masih sengketa dan halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Kembali kita update kembali, yaitu masih mengupas tuntas tentang pemberitaan kasus Subang. Banyak sekali berita viral yang saya simak kemarin, ada kasus Carok yang begitu viral sekali dan juga ada kasus yang penistaan agama. Nah teman-teman, kita fokus dulu satu-satu. Maaf baru update kembali karena adanya kesibukan. Teman-teman, di video kali ini saya penasaran sekali dengan sebuah pembahasan dan juga rekaman di salah satu channel YouTube mengatakan di sana membahas masalah uang, yaitu uang terkait bisa jadi ya TKP Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di sana. Di sana mengatakan ada uang-uang seperti 400 juta rupiah. Saya penasaran, langsung menelepon ke Pak Kades hampir setengah jam ngobrol tentang masalah tanah TKP tersebut. Saya langsung ke pokok inti bertanya, Pak ini tahu nggak tentang masalah video ini, rekaman ini, suara ini siapa? Pak Kades mengatakan suara itu saya tidak tahu. Lalu ini apa tentang masalah uang 400 juta rupiah? Beliau mengatakan, Pak Kades mengatakan tidak tahu tentang hal uang 400 juta rupiah. Itulah inti dari pembicaraannya yang begitu banyak sekali ngalor ngidul tentang membicarakan masalah hal kasus Subang ini. Nah teman-teman, terkait masalah tanah ini memang menjadi perbincangan masyarakat juga. Apakah tanah itu benar-benar milik dari Ibu Tuti dan Amel atau keluarga yang menempati rumah tersebut, atau tanah tersebut adalah tanah warisan atau yang harus dibagi-bagikan terhadap keluarga, mungkin ke adik-adik atau ke kakak-kakaknya dari Ibu Tuti seperti itu, atau keluarga dari Yosep. Ini menjadi perbincangan teman-teman, karena apakah motivasi mereka para pelaku ini dari tanah tersebut awalnya karena tanah tersebut mungkin dibeli oleh kedua almarhumah tapi belum lunas, atau bagaimana sehingga mereka para pelaku ini sakit hati? Karena di sini banyak juga memang komentar publik yang ada juga yang percaya Pak Yosep Hidayah benar-benar pelakunya sesuai apa yang dikatakan oleh tersangka Ramdhanu. Ada juga yang belum percaya Yosep Hidayah adalah pelakunya. Ini masih ngambang teman-teman. Ya kita ikuti saja pemberitaannya sambil menunggu persidangan. Ya sebentar lagi kita doakan saja semoga pihak kepolisian dan juga pihak pengadilan ya diberikan kelancaran. Karena jaksa sudah disiapkan seperti itu. Ini akan ramai sekali, ratusan saksi dan juga ratusan barang bukti nanti akan digelar di pengadilan. Nah terkait tanah TKP, apakah ini menjadi rebutan juga sehingga ada orang-orang yang sakit hati? Karena di sini kita melihat ini ada aktor intelektual yang sangat pintar mengatur skenario. Ada juga komentar publik yang saya ambil di sini mengatakan bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Keluarga tidak ingin kasus ini terungkap, adanya hal kepentingan yang sangat-sangat akan membuat mereka itu bahagia atau adanya keuntungan. Luar biasa ini analisa publik ya. Nah teman-teman, kali ini terkait tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang sudah kita kenal dari tahun 2021. Ternyata tanah atau rumah di sana yang dibangun di sana yang ditempati oleh keluarga Yosep dan Ibu Tuti itu bukan hak milik mereka. Tuh kan? Jadi tanah siapa sebenarnya yang ditempati oleh keluarga Ibu Tuti dan Yosep tersebut? Apakah milik orang lain, atau mungkin juga itu tanah yang belum lunas dan orang tersebut menagih terhadap kedua almarhumah namun uangnya belum ada misalkan? Ini kan bisa jadi terjadi. Ini hanya sebuah analisa. Benar dan tidak nanti kita simak di pengadilan, ya kan? Ini akan ramai sekali. Motivasi mereka kenapa membunuh Ibu Tuti dan Amalia, apakah tentang hal sebuah aset,
Apakah tentang hal yayasan atau sakit hati tentang masalah pembagian uang di yayasan tersebut? Ini akan ketahuan nanti. Karena seorang JC akan membongkar semuanya, motivasi mereka dari awal-awal kejadian sebuah perencanaan. Luar biasa, teman-teman. Di sini tertulis ternyata tanah tersebut bukan milik mereka. Nah, teman-teman, hal ini saya ketahui dari salah satu channel YouTube. Di sana ada Ibu Lilis, ada Yanti, ada Yoris, ada juga Indra Zainal membicarakan tentang masalah hal tanah. Nanti teman-teman bisa pergi ke channel Misteri Mbak Suci, di sana sudah jelas menceritakan tentang masalah hal tanah. Nah, teman-teman, saat itu mereka tengah berkumpul membicarakan sebuah perbincangan masalah tanah di salah satu ruangan. Itu rumahnya Ibu Lilis, teman-teman. Awalnya Kades Jalan Cagak, yaitu Pak Indra Zainal Alim itu bertanya kepada seorang Ramdhanu. Nah, apakah almarhumah Ibu Tuti atau Watuti itu, apakah titip pesan ke Dano? Dano, apakah pernah ngomong apa seperti itu? Menurut Indra ya, Indra ini bertanya. Karena mungkin penasaran apa sih pesan kedua almarhumah atau pesan Ibu Tuti terhadap Dano ini. Nah, lalu di sini yang saya simak di dalam video ini, Ramdhanu menjelaskan bahwa Ibu Tuti pernah mengatakan terhadap Ramdhanu ini, yaitu masalah fokus tentang SMK. Hanya seperti itu. Ramdhanu menjelaskannya hanya seperti itu, titip pesan dari almarhumah Ibu Tuti ini tidak membicarakan masalah tanah dan juga rumah tersebut. Nah, jawaban ini yang saya simak dalam sebuah tayangan video ini, yaitu Indra Zainal. Ini mungkin jawaban yang tidak diharapkannya juga. Lalu Indra menanyakan kembali kepada Ramdhanu ini bagaimana, yaitu tentang wasiat almarhumah Ibu Tuti tersebut. Nah, apakah pernah ngomong bahwa rumah tersebut untuk Yoris? Pak Kades Indra Zainal bertanya seperti itu kepada Ramdhanu yang saya simak dari obrolan tersebut. Danu mengatakan tidak. Ini menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Ya kan? Nah, berarti tanah tersebut masih sengketa dan juga adanya pembagian-bagian untuk waris-waris mungkin seperti itu. Tapi kok kenapa ditempati adanya orang yang sakit hati? Apakah teman-teman percaya Pak Yosef adalah seorang pelaku aktor intelektual dalam kasus ini? Ikuti di dalam sebuah persidangan. Karena Yosef Hidayah ngotot sampai saat ini, Mimin, Arigi, dan juga Abi, itu keterangan tersangka dari Ramdhanu langsung menyebutkan. Apakah teman-teman percaya mereka pelakunya? Kita simak di pengadilan. Kita tidak bisa memvonis siapapun, menyebutkan benar, menyebutkan tidak. Kebenaran akan terbongkar di pengadilan. Intinya kita semangat terus dalam memberitakan kasus ini. Baik teman-teman, Danu mengatakan tidak ada pesan apapun atau rumah itu untuk Yoris, tidak ada. Lalu setelah Ibu Lilis, yaitu yang mana Ibu Lilis adalah saudara dari Ibu Tuti, menyebutkan bahwa Ibu Tuti pernah mengatakan ingin membeli tanah sendiri yang jadi tempat tinggalnya saat ini. Karena itu milik orang lain atau tanah orang lain. Tuh kan, itu tanah orang lain ditempati seperti itu mungkin ceritanya teman-teman. Atau itu bisa jadi ya menurut keterangan Yanti adalah tanah milik dari keluarga Yosef Hidayah. Padahal sama-sama ya. Sama-sama seperti itu kan, itu suami istri. Ya mungkin terjadi dalam kasus Subang ini konflik-konflik bisa jadi baik dari tanah maupun dari apapun itu. Lalu, milik siapakah tanah itu? Nah, Yanti Jubaidah menjelaskan, yaitu menyebut tanah yang ditempati oleh keluarga atau mertuanya tersebut adalah milik Yosef. Seperti itu. Itu pernyataan dari Yanti, milik keluarga dari Yosef. Berarti tanah itu yang ditempati, yang dibangun rumah sekarang ini, yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan, itu sengketa. Bisa jadi seperti itu. Belum dibagi-bagikan, atau juga bisa jadi itu mau dibayar, tapi uangnya tidak ada, atau bisa jadi belum lunas.
atau ada orang yang menagih atau bagaimana, ini kan bisa saja terjadi ada orang yang sakit hati adanya aktor intelektual dalam kasus ini. Makanya pro dan kontra di masyarakat itu wajar sekali. Ada yang percaya Yosef pelakunya, ada yang tidak percaya. Ada yang percaya keterangan Danu, ada yang tidak percaya. Itu wajar sekali karena publik sangat menilai. Tapi kita lihat saja intinya di pengadilan. Nah, teman-teman, di dalam kasus Subang ini, Yanti menceritakan sebelum terjadinya Ibu Tuti dan Amalia tewas terbunuh mengenaskan di tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Saat itu Ibu Tuti kan berkunjung ke rumah Yoris. Di sana ngobrol sama Yoris, sama Yanti. Kata Ibu Tuti almarhumah, ini enak sekali di sini rumahnya meskipun kecil katanya kan. Nah, itu kenangan-kenangan di situ. Saya bertanya di sana ada sebuah liwetan katanya. Saya pernah bertanya, menanyakan ada nggak fotonya, ada nggak videonya. Momen-momen tertentu berkumpul bersama ibu dan adik. Ke Yoris sudah minta, ke Danu sudah minta, tapi tidak ada. Di sini saya tanda tanya besar, apakah benar ada sebuah liwetan di situ? Apakah benar ada sebuah momen-momen tertentu di sana? Ini menjadi tanda tanya besar karena tidak ada bukti. Saya minta sudah hampir 11 kali ke Danu, mana foto waktu liwetan tersebut di tanggal 17 sebelum malamnya kejadian. Mana videonya, ada nggak? Biasanya kan momen-momen tertentu, kalau kumpul seperti itu ada foto-fotonya, ada videonya, ini tidak ada. Biasanya kalau ada, Ramdhanu ya pasti ngasih. Masalah foto-foto ini lagi liwetan nih sama Ibu Tuti, ini tidak ada. Makanya banyak publik bertanya, adakah acara liwetan tersebut? Ikuti terus kebenaran nanti di pengadilan. Sebentar lagi akan ada sidang utama dalam kasus ini. Ikuti terus, semangat terus. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.